Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Segala puji dan puja syukur kehadirat kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kembali bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dalam pembahasan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Mungkin pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung juga tentang bagaimana saling menghormati dan toleransi. Mungkin materi ini kita sedikit lebih fokus pada bagaimana kita membangun suatu kerukunan hidup beragama yang tentunya akan menjadi cermin sebagai suatu bangsa yang besar dengan keanekaragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, dan juga agama. Walaupun kita ketahui bahwa agama Islam adalah merupakan agama mayoritas yang memiliki persentase hampir sekitar 87%, dan sisanya adalah saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi kita tahu juga bahwa agama Islam adalah merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada saat ini kita akan kembali melakukan pembahasan lebih dalam agar bisa menjadi satu pemahaman atau renungan dan pengetahuan tentunya, dan juga yang paling penting adalah sikap pola pikir bagi seluruh mahasiswa tentang bagaimana saling menghormati antara umat beragama. Adapun capaian yang akan kita capai atau yang kita harapkan dari setelah mempelajari materi ini adalah dengan materi kuliah kerukunan antar umat beragama ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hidup bertoleransi antar umat beragama serta karakteristik agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Seperti pada bab-bab terdahulu telah kita bahas apa itu Islam. Agama Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, di mana makna kata Islam sendiri itu memiliki arti damai, selamat sejahtera, penyerahan diri, patuh, dan taat. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka rahmatil lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad adalah sebagai rahmat bagi alam semesta dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Kebersamaan dalam kehidupan sosial, Allah mengkaruniai akal kepada manusia. Kita sudah bahas tentang bagaimana akal, keunggulan akal ya dalam bab-bab tentang sains dalam Islam, di mana akal pada manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah memberikan manusia itu kebebasan dalam menentukan pilihannya. Dan segala pilihan yang Allah berikan kebebasan kepada manusia itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi logis tersebut ada yang langsung bisa terjawab konsekuensinya di dunia, namun banyak juga konsekuensi yang tidak langsung terrespon di dunia. Pernah saya bahas bagaimana tentang keadilan. Sesungguhnya keadilan banyak yang memang dapat ganjaran atas perbuatannya di dunia, tapi banyak pula yang tidak atau belum mendapat ganjaran di dunia. Maka konsekuensinya dia akan mendapat ganjaran itu di akhirat kelak. Itu adalah teori tentang keadilan. Ya, dalam ilmu fisika kita juga mengetahui ada hukum tentang aksi reaksi. Setiap aksi yang kita berikan pasti ada reaksi. Ya, saya selalu memberikan contoh apabila saudara-saudara melihat tembok yang diam, lalu saudara-saudara dengan sengaja memukul tembok itu dengan tangan kosong, maka secara otomatis tembok akan memberikan reaksi dengan sakit yang saudara-saudara rasakan. Demikian halnya juga dengan apabila kita membuat atau melakukan suatu tindakan kepada orang lain tanpa memperhatikan bagaimana perasaan orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut menuntut kita di pengadilan atas pelanggaran tersebut, maka kita akan mendapat imbalan. Tetapi kalau orang tersebut diam saja,
maka tentunya segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu adalah teori tentang aksi reaksi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang bagaimana keseimbangan mizan di dalam surat Ar-Rahman. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dipilih atau telah dilakukan. Oleh karena itu, sebagai manusia, setiap kita melakukan tindakan, kita harus memikirkan secara matang. Apa konsekuensi yang akan kita peroleh dari apa yang kita lakukan? Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektual, nah tentunya harus mampu menganalisis secara detail segala sesuatu yang dia lakukan. Apa konsekuensi yang saya lakukan dari pilihan perbuatan yang akan saya tindakan, saya tindaki atau saya lakukan. Semua perbuatan itu akan memiliki konsekuensi. Perbuatan baik akan memiliki konsekuensi dampak baik, dan perbuatan yang salah atau buruk akan memiliki konsekuensi yang sama juga. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan untuk memahami atau mengetahui segala sesuatu apa yang diperbuat, maka Allah memberikan kita panduan berupa kitab suci. Dengan kitab suci itu memberikan barometer untuk kita dapat mengukur tindakan-tindakan yang kita lakukan ini apakah sudah sesuai ataupun tidak sesuai. Manusia saling membutuhkan, ya, karena manusia adalah makhluk solider, bukan makhluk soliter. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, setiap manusia ingin memiliki orang lain, ingin memiliki teman. Maka kita lihat gejala sekarang, gejala modern pada zaman informatika, begitu aplikasi sosial, media sosial begitu sangat digandrungi oleh manusia, karena manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam keseharian kehidupannya di dunia ini. Seperti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Manusia sebagai makhluk sosial harus menjalani hubungan baik dengan sesamanya, baik dengan orang-orang yang seagama, sekeyakinan dengannya, yang kita sering sebut dengan ukhuwah Islamiyah, ataupun dengan orang-orang yang berlainan akidah atau keyakinan dengan diri kita yang dalam Islam dikenal dengan ukhuwah insaniyah. Di dalam Islam diajarkan tentang batas-batas atau aturan-aturan toleransi antar umat beragama. Yang pertama adalah menyangkut batasan-batasan toleransi antar umat beragama, bahwa kita tidak melakukan suatu hal atau tidak membuat sesuatu hal yang menyangkut dalam masalah akidah atau pokok-pokok ajaran agama saudara-saudara kita yang tidak bersama dengan kita dalam satu keyakinan. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan ajaran agama tertentu tanpa didasari oleh argumen yang kuat. Jadi, dalam agama Islam sangat dilarang. Allah sangat melarang apabila seseorang itu menjelek-jelekan atau menghina keyakinan atau Tuhan-Tuhan saudara-saudara kita yang lain. Lain halnya kalau kita melakukan dialog secara ilmiah dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, yang itu didasari oleh kajian, pendalaman untuk mempertemukan atau meningkatkan pemahaman kita tentang suatu hal, atau untuk mencari kebenaran. Maka harus kita lakukan juga dialog itu dengan beretika. Ya, tidak boleh kita lakukan diskusi, ya, orang bilang diskusi kusir, ya. Jadi orang bilang kita melakukan hal-hal yang atau berdiskusi dengan seorang teman tanpa melihat etika, sehingga melanggar norma-norma toleransi tadi. Dalam Al-Quran jelas, dalam surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Jadi jelas konsepnya bahwa dalam Islam itu, katakanlah wahai orang-orang yang tidak menerima kebenaran Allah dan Rasul. Jadi
kafir dalam Islam itu artinya orang-orang yang menutupi atau tidak menerima atau tidak mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb atau sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai nabi atau utusan Allah. Itu adalah konsep kafir. Jadi kafir itu bukan kata yang buruk atau kata yang menghinakan, tapi kafir itu adalah kafir yang diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi cover atau menutupi. Jadi katakanlah wahai orang-orang yang tidak mempercayai kepada Allah dan Rasul, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan mengikuti keyakinan ajaranmu. Wala antum, dan kamu juga abidun ma'budu. Kamu juga tidak perlu mengikuti apa yang aku yakini, agamaku Islam. Ya. Jadi kita masing-masing itu berjalan dalam keyakinan agama kita. Kamu mempercayai agama kamu, dan kami sebagai orang Islam mempercayai agama kami. Ya, jadi jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang tidak mempercayai, meyakini kebenaran Allah dan kerasulanmu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan mengikuti sembahan atau tunduk pada sembahan atau menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga bukan atau jangan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya, jadi tidak boleh saling memaksa. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga tidak pernah atau tidak harus pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Karena sungguhnya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah konsep toleransi yang sangat luar biasa dalam Islam. Sehingga dalam Islam la ikraha fid din. Dilarang keras atau tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memasuki agama Islam. Tapi dalam agama Islam itu diwajibkan untuk kita menyampaikan tentang informasi-informasi Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang terbaik, waktu dan tempat dan cara yang terbaik, ya, dengan kata-kata yang santun dan kata-kata yang hikmah, yang betul-betul itu bisa menggugah seseorang untuk mau berpikir dan mau melakukan dialog secara setara, secara ilmiah. Adapun pluralisme, ya, ini harus huruf L, ya, pluralisme dalam toleransi, itu bukan berarti bahwa kita setuju terhadap paham pluralisme tersebut, ya, yang mengatakan semua agama sama. Tadi sudah dikatakan bahwa agama tidak sama, masing-masing akan meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar. Maka kita umat Islam juga meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Dengan kita berpegang teguh pada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sepakat kalau semua agama itu mengajak umatnya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Akan tapi hal ini tidak serta-merta menunjukkan semua agama sama. Ya, di agama itu tidak sama. Masing-masing akan meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Nah, tentunya kalau kita sebagai masyarakat ilmiah untuk menentukan mana yang benar, ya kita harus melalui dialog. Karena secara logika bahwa kebenaran itu adalah hanya satu. Ya, seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju kebenaran. Nah, itu yang harus kita gali dan kita kaji dalam diskusi ilmiah. Dalam surat Al-Kafirun yang tadi kita telah jelaskan, dengan tegas dikatakan bahwa Islam berbeda dengan keyakinan ajaran agama lain. Nah, dalam Islam ada satu konsep, ya, yang dibahas cukup banyak dalam ayat Al-Quran, yaitu jihad dan toleransi. Kata jihad sendiri secara harfiah dalam Al-Quran itu berarti kesulitan atau kesukaran, sedangkan al-juhdu berarti kemampuan. Adapun al-majhud itu secara harfiah adalah susu yang dikeluarkan dari sumbernya dengan
mengarahkan upaya yang keras. Jadi tiga kata ini ditemukan yang bermakna jihad, yaitu jihad itu sendiri, al-juhud, al-juhdu, dan al-majhud. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menukil atau membahas tentang jihad. Salah satu di antaranya surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Islam juga diajarkan tentang konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kedatangannya sebagai penyempurna risalah syariah nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi ingat, penyempurna, bukan penyempurna Islam. Islam itu sudah sempurna, sudah datang pertama kali ketika nabi pertama, manusia pertama diciptakan, maka hukum Islam itu sudah ada. Tetapi manusia itu berkembang, hidup, dan akan bertemu dengan peradaban yang terus berubah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang telah kita bahas. Oleh karena itu manusia harus memiliki suatu pegangan. Nah, maka Rasulullah turun sebagai nabi terakhir dan membawa risalah untuk menyempurnakan, mempersiapkan manusia untuk menghadapi berbagai macam problematika kehidupan pada akhir zaman. Seperti halnya sekarang kita berada di zaman yang diistilahkan dengan di era 4.0, ya. Jadi dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang kedatangannya sebagai penyempurna, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan penyempurna Islam, tapi penyempurna risalah. Karena tadi kemajuan peradaban manusia menuntut manusia untuk harus bisa, ya, mampu melaksanakan hukum-hukum Allah itu sesuai dengan waktu, tempat, dan keberadaan dia berada pada zaman itu. Jadi Islam datang dengan membawa, ya, jadi Rasulullah datang dengan membawa misi kedamaian bagi seluruh alam, bukan hanya eksklusif bagi kelompok Islam, tapi illa rahmatan lil alamin, alam semesta. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya, ya. Dalam surat Al-Anbiya yang tadi saya katakan, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi Allah berfirman, jadi sebagai rahmatan lil alamin. Adapun konsep ukhuwah dalam Islam, terdapat 3 ukhuwah dalam Islam, ya. Kita sudah bahas dalam materi terdahulu, yaitu jadi ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah hubungan antara sesama penganut agama Islam. Jadi kita harus memiliki juga syariah atau aturan bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai, atau hubungan ukhuwah kekeluargaan dalam Islam. Ada ukhuwah insaniyah, yaitu hubungan antara kita dengan orang lain, ya, orang lain dalam hal ini yang beragama keyakinan lain. Dan ukhuwah wataniyah, yaitu hubungan antara kita dengan pemerintah di mana kita berada. Ukhuwah Islamiyah yakni konsep persaudaraan yang mengikat hubungan antara seorang muslim satu dengan seorang muslim lain. Dalam pandangan Islam, sesama muslim merupakan saudara. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujarat, ya. Surat Al-Hujarat ayat ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara dalam seagama. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudara kalian apabila mereka berdua bersengketa. Jadi, kalau dalam tafsir, ya, dikatakan bahwa menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatun, artinya saudara-saudara kalian, dan
bertakwalah kepada Allah supaya kalian itu mendapat rahmat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yaitu tadi saya baca tafsirnya. Ya. Kalau ini adalah terjemahannya, yaitu orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah dan seterusnya, silakan dibaca sendiri. Berikutnya adalah ukhuwah insaniyah, yakni hubungan persaudaraan yang didasari atas pemikiran bahwa pada hakikatnya kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segala macam bentuk pemaksaan ideologi dan penindasan adalah tidak bisa dibenarkan oleh ajaran Islam. Atas dasar itu maka sikap yang harus dikembangkan sejatinya adalah saling tasamuh, menghargai, menghormati, bukan saling memusuhi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhu jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini adalah satu pertanyaan, ya, jadi suatu sindiran atau satu satire atau sindiran oleh Allah. Apakah kamu mampu untuk melakukan itu? Allah menunjukkan kekuasaannya, dan Allah menunjukkan sekalian jawabannya dari ayat ini, bahwa seandainya kalau aku berkehendak, aku akan menjadikan semua orang di dunia ini menjadi orang-orang yang beriman kepadaku, patuh tunduk kepadaku. Tapi aku tidak melakukan itu. Apa penyebabnya? Karena tadi, ya, sebagai manusia kita di dunia ini, kita adalah melakukan perjalanan ujian. Maka setiap kita saling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ukhuwah watoniyah, yakni hubungan persaudaraan yang didasari atas persamaan nasib dan sebangsa, alias hubungan warga dengan pemerintah. Dalam hal ini Islam memandang bahwa selaku warga negara kita diwajibkan untuk mentaati pemerintah yang sah. Artinya pemerintah yang diangkat atau yang memang secara sah diakui baik oleh undang-undang internasional maupun undang-undang nasional, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan ulil amri. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya, yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, artinya orang-orang pemerintah, ya, yang dipilih secara sah di antara kamu. Apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan, ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika memperingatkan Fir'aun. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Jadi Islam merupakan rahmatan bagi alamin. Kita sudah sepakat, ya, ini adalah merupakan firman Allah. Maka agama Islam itu, ya, kata Islam itu sendiri, kita sudah bahas dari pertama, artinya damai, selamat, sejahtera, menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan selamat. Agama Islam memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah sesuai dengan fitrah hidup manusia. Jadi Islam mengajarkan sesuatu itu sesuai dengan fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang mencintai keindahan, maka Allah itu indah dan mencintai keindahan. Manusia adalah makhluk yang memiliki peradaban dalam kebersihan, maka Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari kesucian, adalah sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Ajaran Islam itu sempurna. Ajaran Islam itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia mengajarkan semua aspek kehidupan manusia, mulai dari bagaimana tata cara
Kita masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar kecil, bagaimana kita membuang hajat dan mensucikan diri dari hajat atau melakukan pensucian. Sampai dengan hal-hal yang bersifat politik, ya, politik, sains, ilmu pengetahuan, hubungan manusia dengan manusia dan lain sebagainya, sehingga dikatakan sebagai suatu ajaran yang sempurna. Kebenarannya bersifat mutlak, ya, kebenarannya bersifat mutlak karena memang hampir saat ini semua ilmu pengetahuan atau informasi ilmu pengetahuan tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, yang lagi heboh saat ini adalah ketika penemuan tentang bintang, ya, bintang ketuk yang ditemukan oleh salah seorang ahli astronot dari Cina. Ketika dia mempublikasikan hasil penemuan ini, ternyata dia tercengang, padahal ayat ini sudah ada 1500 tahun yang lalu, yaitu surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq adalah surat tentang bintang yang mengetuk. Nah, silakan dicari informasinya di dalam internet. Lalu Islam itu mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek. Tadi kita sudah katakan, ya, keseimbangan, ya, mizan, alla tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wad'ha lil anam. Itu jelas dalam surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan bahwa kita harus seimbang, ya, keseimbangan atau neraca keseimbangan. Jadi keseimbangan itu perlu. Ajaran Islam adalah bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Jadi ajaran Islam itu fleksibel, tidak memberatkan. Apabila seorang wanita, contohnya seorang wanita, pria semua wajib sholat. Tapi pada saat tertentu seorang wanita apabila berada dalam keadaan yang sangat merepotkan dirinya, maka dia dibebaskan dari sholat, yaitu saat berada ketika dia berada dalam keadaan haid atau nifas. Kita sholat 5 waktu, tapi kalau kita berada dalam musafir, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat yang diringkaskan atau dikasarkan, ya, sholat ringkas dan digabungkan. Islam itu berlaku secara universal. Jadi Islam itu berlaku universal dimanapun, ya, bukan saja untuk bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa di dunia, sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Nah, ini Islam juga bisa diuji semua, ya, semua hal-hal atau ajaran-ajaran Islam bisa kita uji. Apakah bertentangan dengan pikiran sehat? Ya, bukan saja pikiran sehat, tapi perilaku hidup sehat. Ya, kita diwajibkan untuk sholat 5 kali sehari semalam, dan ketika kita sholat kita harus berada dalam keadaan bersuci, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Maka kita harus berwudu. Berwudu itu mencuci tangan, muka, kaki dan seluruhnya, dan pakaian kita yang kita gunakan juga harus suci. Kalau suci insya Allah pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Karena suci memiliki syarat-syarat syariah yang harus dipenuhi. Jadi syarat suci pikiran, suci pakaian, suci tempat, ya. Suci di sini bukan sekedar suci dari kotoran, tapi suci dari pakaian yang kita gunakan, tidak boleh dia terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Contohnya, pakaian kita gunakan ini sudah suci dari hadas, ya, dari najis, tapi pakaian kita peroleh ini dengan cara mencuri misalnya, maka dia tidak suci. Jadi disuci di sini adalah komprehensif. Islam juga menciptakan rahmat dan kasih sayang terhadap makhluk. Tadi kita sudah jelaskan. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi alam semesta. Sampai-sampai bagaimana kita memperlakukan hewan juga itu diajarkan dalam Islam. Inti ajaran Islam adalah bersifat ketauhidan, ya. Jadi tauhid kita sudah bahas dalam bab tauhid, itu adalah inti utama. Dengan tauhid meyakini bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Disitulah baru kita bisa melaksanakan semua syariat dan ajaran-ajaran Islam itu secara komprehensif. Kerahmatan Islam bagi seluruh alam. Bentuk-bentuk rahmat Allah pada ajaran Islam adalah Islam menunjukkan manusia jalan hidup yang benar. Islam memberikan kebebasan manusia dalam menggunakan potensinya secara bertanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang seniman boleh kita melakukan kesenian atau kemampuan imajinasi kita untuk menciptakan seni. Tapi saya sudah jelaskan bahwa seni tidak bebas nilai. Karena apabila seni bebas nilai maka akan terjadi kekacauan. Ya, seenaknya kita menggambarkan seseorang, istri orang, ya, misalnya. Walaupun kita gambar dengan gambar yang indah, belum tentu orang itu mau menerima. Kenapa kamu gambar istri saya?
Ya, apalagi kalau kita misalnya gambar dalam keadaan yang tidak senonoh dengan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi kalau dalam yang lebih parah lagi, apalagi kita menggambarkan Tuhan atau keyakinan orang lain dengan sesuatu tanpa ilmu atau yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, oleh karena itu Islam tidak membenarkan ya kesenian itu membabi buta, tapi harus dia itu berada di dalam suatu tuntunan, ya. Jadi kebebasan manusia itu tidak sebebas-bebasnya, tapi harus bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu jangan melewati kebebasan atau hak-hak orang lain. Islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah. Ini jelas kita telah bahas bagaimana tentang keadilan. Islam mengatur pemanfaatan alam semesta baik dan proporsional. Nah, ini jelas. Jadi apabila kita memiliki sumber daya alam, maka kita harus menggunakannya secara tadi baik dan profesional. Jangan sampai kita melakukan memanfaatkan melewati batas sehingga bisa menimbulkan kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguhnya terjadi kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat dikarenakan oleh akibat tangan-tangan ulah, ya, ulah tangan-tangan anak cucu Adam atau ulah akibat tangan-tangan manusia sendiri. Islam menghormati kondisi spesifik individu manusia dengan memberikan perlakuan yang spesifik. Jadi, apabila seorang itu dia gila, maka Islam melepaskan dia semua hak hukum syariah. Apabila seorang itu dia tidak memiliki kedua tangan, maka dia bisa makan dengan kaki. Apabila tidak memiliki tangan kanan, maka dia bisa makan dengan tangan kiri. Walaupun makan dengan tangan kanan itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau dia tidak memiliki tangan kanan, dia boleh makan dengan tangan kiri dengan niat yang baik, maka dalam Islam dipandang dia telah melaksanakan atau sama saja dengan dia makan dengan tangan kanan kalau dia sebagai seorang yang normal. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah tadi kita sudah jelaskan berarti persaudaraan, yaitu perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih, atau kondisi yang menggambarkan adanya perasaan yang sama yang dapat menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama umat Islam, saling menghormati dan menghargai relativitas masing-masing individu, sekaligus selalu mengembangkan tolong-menolong dalam ikatan agama Islam. Ukhuwah insaniyah berarti persaudaraan sesama umat manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, ras, aspek kekhususan lainnya, yang dilandasi dengan kesadaran bahwa semua manusia adalah makhluk Allah dan semua manusia di hadapan Allah sama kecuali orang-orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Pandangan Islam pada umat yang bukan Islam atau umat selain Islam. Manusia yang tak mau memberi Islam, manusia yang tidak mau menerima Islam, tauhid, idaman disebut dengan kafir. Ingat tadi saya sudah jelaskan kafir itu ya. Nah, kafir itu adalah orang yang menutupi atau tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi bukan kata-kata penghinaan. Kafir, kafara, menutupi, membenamkan. Ya. Kafir itu ada beberapa, ya, ada kafir yang disebut dengan kafir harbi. Ya. Itu orang-orang kafir tidak mengakui Islam, tapi mereka memusuhi. Ya, memusuhi, di samping memusuhi bukan saja memusuhi, tapi mengganggu, menyakiti dan memusuhi Islam secara fisik dan ekonomi, sosial, budaya, politik. Ada juga kafir yang zimmi, yaitu orang-orang kafir yang mau hidup rukun dengan umat Islam, mengikuti perjanjian damai di bawah naungan Islam dengan segala konsekuensinya. Nah, ini yang kita sudah jelaskan tentang masyarakat madani, ya, di dalam masyarakat demokrasi. Ini adalah kafir zimmi. Mereka tidak mengakui Allah, tapi mereka mau hidup secara rukun. Oleh karena itu, kepada kafir harbi umat Islam diizinkan untuk melawan, memerangi. Kepada kafir zimmi diwajibkan untuk melindungi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memerangi mereka, mereka yang akan memerangi kita, mereka akan membunuh kita, sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah Kubilai Khan, ya, Kubilai Khan dan Genghis Khan dengan cucunya Genghis Khan, bagaimana dia membunuh sekitar 2 juta umat Islam di Baghdad, sehingga tumpukan kepala manusia itu seperti gunung. Nah, ini dikarenakan oleh umat Islam tidak mampu melawan mereka pada perang saat itu. Rasulullah SAW telah memberi contoh dengan
mengikat perjanjian dengan penduduk Madinah yang plural atau beraneka macam untuk saling bantu dan menjaga keamanan dari gangguan. Ya, ini yang kita sudah bahas tentang bab tentang masyarakat madani pada bab terdahulu. Tanggung jawab sosial umat Islam adalah menjalin silaturahmi dengan tetangga. Ya, kita sudah bahas juga. Memberikan infak dari berbagai harta yang dimiliki, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi kita punya harta berlebihan, kita memprioritaskan saudara kita, anak-anak yatim piatu. Tapi kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang walaupun tidak sekeyakinan dalam Islam. Menyusun sistem sosial yang efektif dan efisien. Dan harus saling menjenguk yang sakit, melakukan takziah pada yang meninggal. Jadi walaupun saudara kita itu bukan muslim, tapi kalau dia meninggal, rekan kita bisa menjenguk atau kita melakukan takziah, datang berkunjung sebagai rasa empati, rasa simpati atas saudara kita yang meninggal walaupun dia bukan seorang muslim sama dengan kita. Yang berikutnya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar dan jahat. Ya, contohnya mungkin saudara punya teman yang dia suka minum minuman, ya kita mungkin bisa mengingatkan, "Hai teman, baiknya kau punya uang itu bisa dipakai untuk misalnya memberi pulsa untuk kuliah online daripada kamu bisa menghabiskan uang itu untuk minuman-minuman keras, tidak bermanfaat. Minuman keras itu bisa merusak diri kamu, bisa mengganggu tetangga sehingga bisa menimbulkan masalah sosial." Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Bentuk-bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang tersistematis ya, yang tersistem dalam Islam adalah mendirikan dan memakmurkan masjid, contohnya penyelenggaraan masjid taklim, pengajian, mendirikan lembaga wakaf, mendirikan lembaga pendidikan Islam dan atau pesantren, mendirikan lembaga perekonomian, mendirikan media massa Islami, mendirikan panti rehabilitasi anak-anak nakal atau anak-anak korban narkoba, anak-anak yatim, membuat jaringan informasi sosial yang bisa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat dan melakukan pembelajaran pendidikan masyarakat sosial, mendirikan partai politik Islam, dan hal-hal lain yang semua itu bersifat memberikan kebaikan atau rahmatan lil alamin itu. Adapun perspektif Islam dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, ya ini bisa dilihat dalam buku Guru Besar Sosiologi dan Profesor Dr. H. Nur Syam yang menyampaikan ya bahwa konsep kerukunan itu ada kerukunan inter ya, jadi kita sudah bahas tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah dan ukhuwah Wataniyah. Ini kita lewatkan saja. Adapun filsafat dasar kerukunan, ya rukun artinya orang Indonesia selalu menjadi budaya Indonesia, yaitu orang Indonesia selalu mengedepankan kerukunan dan kehidupan. Harmoni, orang Indonesia juga sudah selalu mengedepankan keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Selamat, artinya orang Indonesia juga sangat menjaga keselamatan baik dengan sesama manusia, alam, lingkungan di mana kita tinggal dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Di Papua Barat kita punya satu kearifan lokal yang disebut dengan satu tungku, ya maaf ini salah tulis. Ini harusnya satu tungku 3 batu. Ya, artinya bahwa tungku itu bisa berdiri kalau kita saling menopang. Ya, baik kita tidak mengenal perbedaan suku bangsa maupun agama, tapi kalau kita saling menopang maka kita akan bisa menjadi kuat untuk menopang satu beban yang berat di atas punggung kita. Lalu ada hak beragama dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah penduduk pemeluknya selama itu sesuai dengan aturan atau tidak sampai mengganggu yang lain atau pemeluk agama yang lain. Pengertian kerukunan adalah pertama, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Memelihara kerukunan umat beragama adalah upaya bersama untuk beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, mengatur dan memperdayakan umat beragama. Di mana ada konsep teologisnya adalah setiap agama memiliki dimensi teologis yang tidak bisa ditawar atau
sesuatu keyakinan yang harus dipegang sebagai pattern for behavior. Al-Quran surat Al-Imran 19, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Dalam surat Al-Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah konsep teologi kita orang sebagai orang Islam yang harus kita tanamkan sebagai satu keyakinan. Sedangkan konsepsi Islam tentang relasi dengan agama lain, Islam sangat menghargai perbedaan internal, ya, beragama, sebagaimana firman sabda Rasulullah, ya, bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Islam sangat menghargai perbedaan antara umat beragama. Dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan untukku agamaku. Dan tidak ada la ikraha fid din. Dalam Al-Quran surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'as sujadain yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir tapi berkasih sayang antara sama mereka. Ya. Hendaklah nanti dibaca sampai tuntas, ya. Jadi Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'a sujadain yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanam simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'i akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastaw ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghida bihimul kuffar wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azim. Selanjutnya di dalam surat An-Nahl, ya, dalam surat An-Nahl 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, sungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan dan siapa yang memperoleh petunjuk. Allah memiliki pengetahuan tentang siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Ini adalah satu indikasi bahwa Allah itu adalah Sang Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini adalah beberapa pandangan tokoh muslim tentang materi kita ini. Seperti Syafiq Ma'arif berkata bahwa Al-Quran merupakan fundamental toleransi. Artinya umat Islam adalah umat pilihan Tuhan yang diperintahkan agar menjadikan toleransi sebagai nilai fundamental. Bila umat Islam berhasil membangun toleransi, maka akan mampu membangun peradaban kemanusiaan yang berdasarkan dialog dan saling pengertian. Sedangkan Gus Dur, bekas ketua Nahdlatul Ulama dan juga bekas presiden kita, berkata bahwa para pendiri bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Islam justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama yang dalam Islam dikenal sebagai maqasyid, ya, maqasyid syariah, ya, maqasyid syariah.
yaitu kemaslahatan umum atau maslahah al-amah atau the common good. Sedangkan pandangan Kiai Haji Hashim Muzadi, ya ini juga Al-Mukarram Al-Mahrum, berkata bahwa yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin. Sedangkan Profesor Din Syamsuddin, bekas ketua Muhammadiyah, berkata bahwa hubungan negara dengan agama di Indonesia bercorak simbol, ya, simbiosis mutualisme. Agama membutuhkan negara untuk kelestarian dan pengembangannya, dan negara membutuhkan agama sebagai basis moralitasnya. Sedangkan Kiai Syahal Mahfud berkata bahwa untuk mengimplementasikan Islam tidak membutuhkan formalisasi negara Islam. Islam bisa berkembang tanpa harus mengubah NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Kiai Haji Salahuddin Wahid, ya, menunjukkan bahwa Islam itu anti kekerasan. Jadi beliau mengatakan bahwa penyerangan secara pengecut seperti itu jelas tidak sesuai dengan perintah Islam. Membunuh orang tanpa alasan yang jelas dilarang dalam Islam. Surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini adalah suatu tesis dari Kiai Haji Salahuddin Wahid yang tidak mentolerir sama sekali sifat-sifat terorisme yang saat ini dikonotasikan dengan Islam. Padahal Islam itu sangat mengharamkan perbuatan seperti itu. Ya, jadi secara logis atau secara filosofis, bagaimana seseorang Islam dengan tegah melakukan teroris, sedangkan dalam 114 surat kecuali hanya satu itu yang tidak dimulai, yang tidak dibolehkan dimulai dengan mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat di mana surat itu adalah surat tentang perang. Nah, surat itu yang tidak boleh dibacakan Bismillah karena tentang perang. Karena hal ini mengindikasikan bahwa Allah sebagai Sang Maha Pencipta saja membenci peperangan. Tetapi peperangan adalah satu realita yang Allah sudah tahu akan terjadi pada manusia. Maka Allah turunkan tuntunan umat Islam bagaimana kalau kita berperang atau berhadapan dengan musuh. Ya, berhadapan dengan musuh. Sedangkan 113 surat yang lainnya selalu dimulai dengan basmalah. Ataupun setiap membaca Al-Quran selalu dengan basmalah, itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apakah ajaran seperti ini mentolerir seseorang menjadi seorang teroris? Ini adalah sudah bertentangan dengan akal, sudah bertentangan dengan hipotesa, sudah sangat menjadi satu antitesa, ya, jadi tidak sesuai dengan ajaran Islam. A.M. Fatwa, salah seorang politikus umat Islam, juga mengatakan bahwa ya pernah ditahan pada zaman Orde Lama, mengatakan bahwa apapun alasan dan latar belakangnya, aksi teroris tidak bisa dibenarkan dan harus diperangi secara total, sebab tindakan teroris itu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, dan karenanya harus dilakukan luar biasa pula atau extraordinary measures untuk memeranginya. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI yang sekarang Bapak menjadi Wakil Presiden kita, mengatakan bahwa harus dibedakan antara jihad dan teror. Karena jihad itu wajib dan teror itu haram. Jihad itu harus dilakukan jika umat Islam diperangi, artinya dalam rangka membela diri. Selain itu, jihad juga memiliki musuh dengan wilayah yang jelas diperangi. Sementara pengeboman, ya, dilakukan oleh beberapa oknum yang atas nama agama, ini adalah bertentangan dengan Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat pengecut, ya, itu tindakan sangat pengecut, karena melakukan pengeboman tanpa sasaran, tanpa sasaran yang jelas, dan menimbulkan kehilangan nyawa,
bagi orang-orang yang tidak tahu menahu tentang suatu masalah. Akhirnya marilah kita rajut kembali rasa kemanusiaan kita, marilah kita bicara tentang kita, ya. Ibda binafsi, yang kemarin saya katakan, ibda binafsi mulai dari diri kita sendiri. Jangan membicarakan tentang aku atau kamu, karena kita adalah dalam Islam memiliki konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah basyariyah, agar kita bisa hidup rukun, harmoni, dan saling hormat, menghormati, damai. Baldatun taibatun warabun ghafur. Mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau perkataan yang dirasa tidak dipahami atau bertentangan dengan pemikirannya. Nah, ini bisa silakan ditanyakan melalui WhatsApp sehingga tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Karena ini adalah kita melakukan perkuliahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.